S326. Semilir angin pagi membelai dedaunan dan juga wajah-wajah duka yang menghadiri pemakaman Ashifa pagi itu. Awan kelabu menggelayut mesra melengkapi suasana yang penuh duka. Sudarman dan Imah tampak sangat terpukul dengan kepergian anak semata wayangnya. Tapi ada yang lebih terpukul dari semua orang. Cinta. Tak ada tangis ataupun tatapan sedih dari manik mata Cinta. Dia membenci Ashifa hingga liang lahat. Kau sungguh kejam. Di saat kau buang aku tanpa ragu, aku menangis tanpa buai kasih seorang ibu. Pun saat dewasa aku menghampirimu, kau menolakku dengan sejuta makian yang tampak kaku. Aku melihat kerinduan itu di matamu, Bu. Betapa engkau merindukanku, tapi kenapa sedetik pun lambai kasihmu tidak terulur untukku? Apa kau malu? Bah, untuk apa malu kalau sejatinya kau berpesan memberiku nama sesuai dengan namamu? Agar kelak dewasa kau bisa menemukanku. Kemudian kau caci tanpa pernah kau beri cinta yang seharusnya aku dapatkan darimu. Lalu sekarang, kau pergi seenaknya tanpa pamit sepatah kata pun padaku. 2 hari terbaring di rumah sakit bahkan sedetik pun kau tidak membuka matamu untukku. Benar, kau sungguh kejam. Paling tidak, belailah aku, peluklah sekali saja anak gadismu, Bu. Kenapa diam saja dalam keranda itu? Kenapa kau tidak bangun, Bu? Aku anakmu. Dengan cara apa agar kau terbangun lalu menoleh padaku, tersenyum dan sekali saja aku ingin merasakan hangatnya pelukmu. Cinta meremat kedua ujung kaos yang dia kenakan. Tatapan kebencian tampak dari sorot mata Cinta. Dia ingin menjerit lalu mengacak-acak kain kafan yang membungkus tubuh Ashifa saat diturunkan ke liang lahat. Tapi dirinya bisa apa? Baiklah, pergilah. Pergi dan jangan kembali. Aku pun tak akan pernah menjengukmu sekalipun. Pergi sana, bawalah rindu yang mengakar di hatimu dan abadi bersama kain tanah. Aku akan melupa bahwa aku anak seorang pengecut sepertimu. Rangga melihat Sisi yang menegang dan gemetar di sampingnya. Dia merengkuh bahu Sisi, menundukkan kepala gadis itu dalam pelukannya. Menangislah, jangan kamu tahan. Bisik Rangga. Sisi gemetar hebat dalam pelukan Rangga, napasnya sungguh sesak. Rangga mengelus punggung Sisi dengan penuh kasih. Dia merasakan kepedihan yang teramat dalam. Di saat Sisi mengetahui siapa ibu kandungnya, sosok tersebut harus pergi untuk selamanya, tepat di depan mata, begitu tragis dan memilukan. Dora ikut memeluk Sisi, memberikan ketegaran untuk kakak perempuan yang sangat disayanginya itu. Lanita yang melihat ketiga anaknya berpelukan saling menguatkan tampak sangat terharu. Dia menangis di dada bidang Sean yang berdiri tegar, mengantar kepergian Ashifa dengan selaksa doa. Aku bersaksi jika engkau adalah ibu yang kuat dan tegar, ibu yang berjuang demi kebahagiaan anak gadis satu-satunya. Pergilah, Cinta akan kami rawat dengan kasih tiada batas. Melangkahlah dengan ringan di alam sana. Sehebat apapun penolakan yang kau berikan padanya, Cinta tidak akan pernah membencimu. Pergilah dengan tenang, Ashifa Permatasari. Sean memejam dan menghela napas sangat dalam seraya memeluk Lanita. Awan mendung yang tadi menggelayu di atas sana kini membiarkan mentari pagi menyinari suasana pemakaman Ashifa. Semua telah memberi restu dan ikhlas dengan kepergian Ashifa. Setelah acara pemakaman selesai, semua orang kembali ke rumah. Tapi kali ini rumah Sudarman dipenuhi oleh keluarga Dharma Wangsa. Rupanya langit sudah menggariskan, kepulangan Ashifa ke kampung halamannya diantarkan oleh keluarga Dharma Wangsa, keluarga yang merawat anaknya tanpa batas. Imah yang sedari di rumah sakit terus saja memanggil Sisi dengan nama Ashifa pingsan saat melambai dan ingin memeluk Sisi. Sisi mirip Ashifa saat masih muda. Sudarman pun tak berkedip melihat cucunya itu. Tanpa sadar Sudarman pun memanggil Sisi dengan sebutan Shiva. Liburan keluarga Dharma Wangsa berubah menjadi liburan penuh air mata karena kehilangan seseorang yang teramat istimewa. Sean meminta Sudarman dan Imah ikut serta ke Jakarta, karena melihat kondisi Imah yang masih belum menerima kenyataan jika Sisi bukanlah Ashifa.
Namun Sudarman bersikukuh untuk tetap membersamai Ashifa dan membantu Imah menerima kenyataan, padahal hatinya sendiri pun hancur. Tak ada yang mengatakan Ashifa adalah perempuan malam. Keluarga Sean mengatakan, Ashifa menjadi istri kedua seorang jutawan. Untuk itulah Ashifa selalu merahasiakan pekerjaannya di Jakarta. Jika semua orang berkumpul di rumah Sudarman, lain halnya dengan dua orang yang sejak tadi berdiri agak jauh dari proses pemakaman Ashifa. Kedua orang itu masih saja berdiri memandangi pusara Ashifa dari kejauhan. Tuan, relakan Ibu Ashifa pergi. Aku memintanya untuk menemuiku di kota kelahirannya. Tapi dia terus saja menolak setelah mengetahui jika anaknya diambil dan dirawat keluarga Dharmawangsa. Di sini siapa yang salah? Hilda? Hilda terdiam sesaat. Apa Tuan sudah mulai menjatuhkan seluruh hati untuk Ibu Shiva? Tanya Hilda hati-hati. Aji Saka menoleh pada Hilda. Menjatuhkan hati? Hatiku sepenuhnya milik Sherindita, Hilda. Tanda Saji Saka. Lalu, pertemuan-pertemuan kalian kemarin itu dan juga kata rindu yang Tuan lontarkan untuknya. Dia hanya seorang adik bagiku. Tidak lebih. Adik yang kusayangi, yang hidupnya begitu kesepian tapi harus tetap berkubang di lembah nista. Berkali-kali aku memintanya berhenti tapi dia selalu menertawakanku dengan sinis. Dia bilang tidak pernah percaya dengan lelaki manapun kecuali ayahnya. Andai aku tahu jika nama panjangnya adalah Permatasari, mungkin keherananku karena wajahnya yang mirip Sisi terjawab sudah di awal-awal pertemuan kami. Aji Saka memejam lama. Hilda terdiam. Tak ingin menyela. Membiarkan Aji Saka menikmati heningnya areal pekuburan. Ashifa, pertemuan kita memang teramat singkat. Sekalipun aku tidak pernah menganggapmu hina. Kau adalah peri kecil yang selalu menerangi rumah kedua orang tuamu. Dan Sisi, anak itu, langit memang mempertemukan kita dengan satu tujuan. Terima kasih, sudah menceritakan betapa sunyi hatimu. Tak ada penghuni yang benar-benar bisa meleburkan hampa yang kau rasakan selama ini, bahkan aku sekalipun. Padahal aku ingin sekali mengenalkanmu pada Sherindita, tapi ternyata kau lancang sekali. Kau pergi lebih dulu menemuinya. Baiklah, sampaikan salam cintaku untuknya, Shiva. Kau dan Sharon akan menjadi kawan yang baik di sana. Anak Sherindita akan menjaga anakmu dengan baik di sini. Kini engkau tidak akan pernah kesepian. Sharon adalah wanita tercantik yang lembut dan penuh kasih. Bertemanlah dengannya. Aku dan Sean akan menjaga Sisi selamanya. Ayo, kita pulang. Ajak Aji Saka pada Hilda. Rahasiakan seumur hidupmu pertemuan-pertemuanku dengan Ashifa. Aku tak ingin anakku atau siapapun salah paham. Sharon tidak bisa melihat, tapi matanya tampak begitu hidup, sementara Ashifa bisa melihat, tapi matanya kosong dan tak berjiwa. Aku yakin, kedua wanita itu akan berteman baik dan saling melengkapi kekurangan mereka di alam sana. Ayo. Aji Saka melangkah pelan menuju rumah Sudarman. Hilda dengan segenap hati akan merahasiakan apa yang tadi diperintahkan Aji Saka. Keluarga Dharmawangsa tak ubahnya adalah keluarga kedua baginya. Bahkan suaminya sendiri tidak dia beritahu dengan siapa Aji Saka melakukan pertemuan-pertemuan manisnya selama ini. S327. Di kamarnya Sisi menatap buku harian milik Ashifa. Lanita memberikannya pada Sisi. Saat membuka halaman pertama, Sisi tertegun, ada foto bayi merah yang sudah agak kusam menempel di balik sampul. Dipastikan itu adalah foto dirinya saat kecil. Tulisan Ashifa bagus, tapi bunyinya mengiris hati. Di sana banyak umpatan kebencian untuk Taruman, tapi penuh kerinduan untuk buah hatinya yang terbuang. Selain itu ada dua hal yang menarik perhatian Sisi. Ashifa mempunyai satu kucing dan satu anjing yang tanpa sengaja harus dia rawat yang kini masih berada di rumah sewanya. Anjing kecilku sudah besar. Aku harus menyisihkan uang jatah makanku untuk makanan istimewa anjing dan kucingku dan membeli kerangkeng besar untuk Fernando agar tidak mengusili Sonia. Fernando tumbuh besar dan kakinya yang diinjak remaja-remaja nakal semakin membaik, meski jalannya agak pincang. Sementara Sonia tak mau keluar rumah meski Fernando sudah kubuatkan kerangkeng besar di halaman rumah.
Sonia tadinya kucing kurus yang dilempar seseorang dari dapur rumahnya. Dia mengeong kelaparan dan matanya tampak sedih. Aku tak tega membiarkannya seperti itu. Maka kubawa dia ke rumah, padahal aku tidak suka dengan bulu-bulu kucing yang kadang membuatku bersin. Sonia makin hari makin sehat, matanya berbinar dan tampak kecewa saat aku membawa Fernando. Tapi aku memberi pengertian pada Sonia, Fernando juga makhluk Tuhan yang saat ini butuh perawatanku. Untunglah Sonia bisa mengerti meski dia jadi enggan berkeliaran di luar rumah. Sampai situ Sisi termangu. Kenapa darah dagingnya sendiri dibuang sementara anjing dan kucing dirawat dengan penuh kasih sayang? Sisi melempar dengan kesal buku harian Ashifa, dia keluar kamar mencari Rangga. Tapi Rangga tak ada di kamarnya. Ternyata Rangga sedang berada di teras bersama Guntur. "Apa kalian mau mengantarku?" tanya Sisi. "Kemana?" tanya Rangga dan Guntur berbarengan. "Ke rumah Ibu Ashifa," jawab Sisi pelan. Rangga dan Guntur sigap berdiri. "Pakai mobilku saja biar aku yang menyetir," ucap Guntur. Rangga setuju lalu gegas menuju kamar hendak mengambil hoodie kesayangan. Untung saja Dora dan Dimas sedang ekstrakurikuler di sekolah, jadi mereka tidak riuh ingin ikut. Tiba di rumah Ashifa, pemilik rumah sewa bertanya, "Apa kalian akan membawa Fernando dan Sonia?" "Bawalah, aku malas mengurus hewan-hewan. Lagi pula, penyewa baru belum tentu mau punya hewan peliharaan." Rangga, Sisi dan Guntur melihat kerangkeng besar dan ada seekor anjing meringkuk dengan wajah sedih. "Apa ini hanya perasaanku saja atau memang Fernando sedang bersedih ya?" ujar Guntur. "Fernando bisa merasakan jika orang yang merawatnya sudah tiada. Makanya dia bersedih dan mungkin sudah beberapa hari dia tidak makan," sahut Rangga mendekat ke arah Fernando. Fernando melihat Sisi, dia bangkit perlahan, tengadah melihat Sisi dengan menggonggong pelan. Tapi lalu Fernando meringkuk lagi. "Mungkin dia pikir kamu Ibu Ashifa, tapi ternyata bukan," ujar Rangga pada Sisi yang membawa kunci rumah. "Ayo, kita masuk rumah. Pasti Sonia ada di dalam," ajak Guntur. Ketiga remaja tersebut kemudian masuk rumah. Seekor kucing berbulu putih dan lebat berlari menghampiri pintu dan mengeong. Tapi dia terpaku melihat Sisi. "Halo, kamu pasti Sonia, ya?" sapa Sisi pada kucing itu. Sonia diam saja, dia tengadah menatap Sisi. Sisi menggendong Sonia, sementara Sonia terus saja tengadah melihat wajah Sisi. Tatapan matanya tampak sendu. Guntur dan Rangga memandangi sekeliling rumah sewa Ashifa yang perabotannya tampak sederhana. "Ibu Ashifa hidup biasa di sini demi menyejahterakan ayah ibunya di desa," gumam Rangga seraya duduk di sofa belel dekat meja makan. Tak ada barang istimewa di dalam rumah. Televisi pun hanya televisi tabung zaman dulu yang letak set-top box-nya tidak keruan karena jauh dari colokan antena. Sisi duduk di atas tempat tidur busa yang ketebalannya sejengkal tangan orang dewasa. "Ya ampun, bagaimana tulang punggungnya bisa lurus kalau tengah kasurnya melahoi begini?" keluh Sisi pelan. Bekerja mati-matian menyenangkan lelaki hidung belang tapi tidak bisa menyenangkan diri sendiri. Sisi berujar pelan menahan air mata agar tidak jatuh. Singkat cerita, ketiga remaja tersebut membawa Fernando dan Sonia pulang ke rumah Dharmawangsa setelah sebelumnya mereka memberi makan kedua hewan peliharaan Ashifa. Tapi saat semuanya hendak keluar rumah, Sonia melompat dari pelukan Sisi. Dia mengeong mengendus sesuatu di bawah lemari kayu yang kosong dan sudah lapuk. "Kamu kenapa, Sonia?" kejar Sisi menggendong lagi Sonia. Sonia berontak, dia terus saja mengendus-endus ke bawah lemari kayu tersebut. "Sepertinya ada sesuatu di bawah lemari. Ayo, kita periksa," usul Rangga. Sisi diam saja berdiri di depan lemari, sementara Guntur dan Rangga memeriksa 4 buah laci di bawah lemari. Ketiga, sanggah Rangga seraya mengambil sebuah kado. Tertera tulisan, "Untuk anakku, ulang tahun ke-12.
Rangga dan Guntur terperangah. Semua kado ditulis dengan kalimat sama hanya berbeda di angka dan tahun. Untuk anakku, ulang tahun 1 tahun. Untuk anakku ulang tahun 2 tahun, untuk anakku. Semua seperti itu terus hingga usia Sisi saat ini, yang akan menginjak usia 17 tahun dalam 2 bulan ke depan. Sisi tergugu, kedua lututnya lemas saat Rangga membuka kado usia 17. Di sana ada kotak beludru warna ungu tua. Di dalam kotak ada kalung emas berliontin permata bertuliskan kata cinta. Sisi meraung sejadi-jadinya. Dia semakin membenci Ashifa karena meninggalkan sesal teramat dalam di hati Sisi. Gadis itu menjerit dan memukul Rangga yang menggenggam kalung yang dipastikan adalah untuknya. Menangislah sepuasmu karena sejak kemarin kamu berusaha terus untuk menahannya. Rangga memeluk Sisi erat. Sementara itu Guntur membuka kado saat Sisi berusia 1 tahun. Di sana ada sepatu bayi yang mungil dan lucu berwarna ungu. Tangis Sisi semakin keras dan terdengar memilukan. Guntur dan Rangga tak kuasa melihat kado dan Sisi yang menangis menyayat hati. Kedua lelaki itu sama-sama meneteskan air mata pedih. Rangga membenamkan kepala Sisi dalam pelukannya, sementara Guntur mencari-cari kantong plastik di sudut rumah dan memindahkan semua kado milik Ashifa untuk cinta. "Gun, Sisi pingsan," bisik Rangga. "Kamu bawa ke mobil. Nanti aku bawa Fernando dan Sonia setelah mengumpulkan kado ini untuk dibawa pulang, tak mungkin kita meninggalkannya di sini," sahut Guntur. Rangga perlahan membopong tubuh Sisi yang pingsan menuju mobil, diikuti Sonia yang semangat mengejar langkah Rangga. Saat Rangga meletakkan tubuh Sisi, Sonia gesit naik masuk mobil dan meringkuk di dekat tubuh Sisi. Rangga tersenyum melihat Sonia yang mengeong, menjilati kaki Sisi. "Kalian tunggu di sini, ya?" Rangga menutup pintu mobil hendak mengeluarkan Fernando dari kerangkeng. Guntur pun sudah selesai mengemas semua kado dalam kantong plastik besar. Dia mengunci pintu lalu menyerahkan kembali pada pemilik rumah. Fernando pun menurut saat talinya dituntun Rangga. Dia masih tampak sedih tapi dia patuh saat Rangga memintanya masuk ke depan mobil. "Ayo, kita pulang dan membawa 2 penghuni baru untuk keluarga Dharmawangsa," ucap Guntur mengelus kepala Fernando yang meringkuk di jok sebelahnya. Rangga sendiri duduk di belakang, meletakkan kepala Sisi di atas pangkuannya, sementara Sonia merangsek ke arah Rangga saat melihat Fernando ikut diajak. "Jangan takut, Sonia. Fernando sama-sama anak ibu Ashifa, dia tidak akan menggigitmu." Rangga mengelus kepala. Dia masih tampak sedih tapi dia patuh saat Rangga memintanya masuk ke depan mobil. "Ayo, kita pulang dan membawa 2 penghuni baru untuk keluarga Dharmawangsa," ucap Guntur mengelus kepala Fernando yang meringkuk di jok sebelahnya. Rangga sendiri duduk di belakang, meletakkan kepala Sisi di atas pangkuannya, sementara Sonia merangsek ke arah Rangga saat melihat Fernando ikut diajak. "Jangan takut, Sonia. Fernando sama-sama anak ibu Ashifa, dia tidak akan menggigitmu." Rangga mengelus kepala Sonia yang mengeong pelan. Kisah Haji Saka dan Ashifa next bab, ya, S328. Beberapa bulan sebelum kepergian Ashifa, Haji Saka masuk kamar hotel, dia meletakkan tas kerja, melonggarkan dasi lalu menghempaskan tubuhnya di atas kasur. Baru saja dia hendak memejam, terdengar ketukan di pintu kamar hotelnya. Merasa tidak memanggil layanan kamar, Haji Saka tak mempedulikan suara ketukan tersebut. Tapi suara ketukan malah semakin keras. Dengan setengah enggan, Haji Saka bangun dari kasur lalu membuka pintu. "Halo, oh, tampannya." Seorang wanita dengan gincu merah dan berambut keriting sebahu merangsek masuk kamarnya. Haji Saka yang kelelahan tentu saja mengernyit. Setahu dirinya, partner kerjanya tadi tidak macam-macam bahkan tidak menawarkan perempuan untuk menemani malamnya. Karena mereka tahu bagaimana Haji Saka selama ini.
pria kaya raya yang tak tersentuh oleh bujuk rayu wanita penggoda. "Hei, kamu siapa?" tanya Aji Saka. "Aku Ashifa, malam ini aku akan memberikanmu pelayanan yang memuaskan." "Oh, tunggu, aku harus buru-buru ke toilet." Ashifa melepas rok dan melesat ke dalam toilet. Aji Saka terbelalak melihat aksi Ashifa. Dia segera meraih ponsel dan menelpon seseorang. "Halo, ide siapa ini memasukkan perempuan ke kamarku?" tanya Aji Saka. "Perempuan masuk kamarmu?" tanya seseorang dari seberang telepon. "Tak ada seorang pun yang meminta layanan plus-plus hotel untukmu." Aji Saka mengernyit. "Tuan!" tepuk Ashifa dengan penutup baju atas yang sudah terlepas. Aji Saka gelagapan melihat Ashifa. Dia segera mengambil bed cover lalu membalutkannya di tubuh Ashifa. "Tuan mau bermain-main dulu denganku?" tanya Ashifa jenaka dengan tawa genit dan sebelah mata yang mengedip manja. Aji Saka berkacak pinggang sebelah tangan, sementara tangan yang satunya lagi memijat pelipisnya. "Siapa tadi namamu?" tanya Aji Saka. "Ashifa, Tuan." Ashifa berguling-guling di tempat tidur dengan bed cover yang membalutnya. Aji Saka mengusap wajah seraya menyugar rambutnya. "Nona Ashifa, siapa yang memintamu ke kamar ini?" tanya Aji Saka. Ashifa melongo. "Tuan bukannya memesan layanan plus-plus kamar ini? Ayolah, tak usah malu-malu." Ashifa membuka bed cover seraya telentang. Aji Saka mengembuskan napas keras. Dia memalingkan wajah enggan melihat tubuh Ashifa tanpa sehelai benang pun. "Dengar, Nona! Aku tidak memesan layanan apapun di hotel ini. Apa mungkin kau salah masuk kamar?" Aji Saka bertanya dengan pandangan menghadap jendela. Ashifa mengernyit. Dia bangkit dari tempat tidur lalu meraih ponsel yang layarnya sudah agak retak. Shiva membaca kembali pesan dari Azm. "Ini kamar 69, bukan?" tanya Ashifa. "Kamar 69 ada di seberang kamar ini, Nona." Jawab Aji Saka pelan dengan menghela napas lega. Benar, perempuan ini hanya salah masuk kamar. Ashifa segera mengenakan kembali pakaiannya. "Oh, rupanya aku salah kamar." Ashifa terkikik. Dia menghampiri Aji Saka yang masih saja memandangi jendela, tatapannya berubah sendu. "Tuan, berbaliklah, aku sudah mengenakan pakaianku kembali." Pinta Ashifa pelan. Aji Saka menoleh perlahan. Ashifa tersenyum. "Terima kasih sudah menjaga pandanganmu dari tubuh kotorku. Aku sangat menghargainya." Mata Ashifa yang tadi tampak genit dan menggoda kini berubah sendu. Aji Saka melihat perubahan itu di mata Ashifa. "Aku permisi, Tuan." Ashifa tersenyum lembut dan tak lupa mengelus bed cover yang tadi sempat membalut tubuhnya. Perlakuan Aji Saka membuat Ashifa terkesan. Dia melenggang keluar kamar lalu menuju seberang kamar Aji Saka. Aji Saka mengembuskan napas lega. Dia mengunci pintu dan melepas dasi lalu melipat bed cover dengan rapi seperti semula. Malam itu Aji Saka langsung terlelap. Dia lelah fisik juga lelah pikiran. Kesibukan benar-benar menyita waktunya. Malam sebelumnya dia berada di Maroko dan malam ini dia berada di Bandung. Benar-benar melelahkan. Tapi itu satu-satunya cara untuk menepis kerinduannya yang tak lekang oleh waktu pada Sherindita. 1 jam berlalu, Aji Saka terbangun, tapi lalu dia mendengar teriakan dari luar kamar. Aji Saka menegaskan pendengarannya. Terdengar suara jeritan perempuan. Aji Saka membuka pintu kamar, lorong kamar sepi. Jeritan itu terdengar dari kamar yang ada di seberangnya. Tentu saja Aji Saka terkejut karena tadi melihat Ashifa masuk kamar tersebut. Kenapa dengan dirinya? Kenapa dia menjerit kesakitan seperti itu? Gumam Aji Saka. Pintu kamar sebelah Ashifa terbuka. Seorang manula perempuan keluar. Dia merasa terganggu. Teriakan dan jeritan Ashifa semakin menjadi.
Aji Saka tidak tega mendengarnya. Dia mengetuk pintu kamar seberang. Jeritan Ashifa mereda. Tapi lalu kembali mengaduh kesakitan. Aji Saka menggedor pintu kamar dengan keras. Dia tidak tega mendengar jeritan Ashifa yang memilukan. Pintu kamar terbuka. Memimbul wajah seorang lelaki seusia Aji Saka membawa gesper dan bertelanjang dada. Ada apa? Tidak sopan menggedor-gedor kamar orang lain. Sebelum sempat Aji Saka menjawab, Ashifa merangsek keluar dari kamar dengan membawa bed cover dan baju-bajunya dengan asal serta cepat berlindung di belakang Aji Saka. Hei, kembali masuk. Aku sudah membayar tubuhmu untuk kunikmati malam ini. Berapa kau bayar tubuh perempuan ini untuk kau siksa malam ini? Tanya Aji Saka. Kenapa? Kau mau mengambilnya dariku? Aku baru bisa puas setelah menyiksanya terlebih dulu. Gairahku bangkit jika melihat wanita itu merintih kesakitan. Hei, kembali ke kamar, cepat! Ashifa menggeleng dengan tubuh semakin gemetar. Kutanya sekali lagi, berapa kamu bayar tubuh perempuan ini, Bung? Tanya Aji Saka tegas. Lelaki itu tidak menjawab, dia mendengus kesal lalu masuk kamar tanpa menutup pintu. Masuklah ke kamarku! Pinta Aji Saka lembut seraya menyentuh jemari Ashifa yang gemetar. Ashifa menurut dan masuk kamar Aji Saka karena banyak pengunjung kamar lain yang ikut keluar kamar menyaksikan insiden di depan kamar Aji Saka. Lelaki yang menyiksa Ashifa muncul lagi di hadapan Aji Saka seraya menelepon Azm. Gadismu berulah, Mam. Kemarilah dan bawa uang yang sudah aku berikan padamu tadi di lobi hotel. Titah lelaki tersebut. Tak berselang lama, Azm muncul di ujung koridor kamar dengan langkah cepat. Ada apa ini? Tanya Azm. Aji Saka menceritakan kejadian yang dia dengar. Lelaki tersebut tidak membantahnya, dia memang memukuli tubuh Ashifa dengan gespernya demi membangkitkan rasa syahwatnya. Aji Saka memahami lelaki itu memiliki penyakit kelainan. Dia tidak tega jika Ashifa harus babak belur disiksa lelaki itu. Kembalikan uangku. Azm ragu. Kembalikan uangnya dan ikutlah denganku ke kamar, aku yang akan membayar kerugian yang sudah kau alami. Ucap Aji Saka pelan. Azm mengeluarkan 3 gepok uang berwarna merah pada lelaki itu. Urusan selesai, lelaki itu kembali masuk kamarnya dengan membanting pintu, sementara Aji Saka mengajak Azm masuk kamarnya. Azm terkejut melihat punggung dan bagian lain dari tubuh Ashifa yang kemerahan serta berdarah. Benar lelaki tadi memiliki kelainan seks. Desis Azm. Aji Saka tidak banyak bicara. Dia mengeluarkan 3 gepok uang merahan yang sama seperti yang Azm berikan pada lelaki tadi. Pergilah, aku akan bersama wanitamu malam ini. Pinta Aji Saka pada Azm. Azm mengangguk dan berterima kasih pada Aji Saka. Sepeninggal Azm, Aji Saka melihat banyak luka di tubuh Ashifa. Pakailah bajumu tapi kalau sakit, balutlah tubuhmu yang benar dengan bed cover. Kita keluar malam ini. Ucap Aji Saka. Kita mau kemana, Tuan? Cicit Ashifa. Ke rumah sakit, mengobati dan merawat luka-lukamu. Jawab Aji Saka. Ashifa terperangah. Bertahun lamanya, belum pernah Ashifa melihat ketulusan di mata seorang lelaki. Malam ini, mata Aji Saka yang kelam itu menyodorkan sorot ketulusan untuknya. Maka malam itu Aji Saka membawa Ashifa ke rumah sakit bahkan diberikan kamar VIP oleh pihak rumah sakit. Beberapa hari Ashifa dirawat hingga pulih tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Ashifa bertekad dalam hati, jika Aji Saka meminta apapun padanya, pelayanan ekstra dalam gaya apapun, Ashifa akan memenuhinya. Dia merasa berhutang budi dan bersimpati pada Aji Saka. Next bab masih menceritakan Aji Saka dan Ashifa.